Dan oke, pesawat sudah diterbangkan kali ini. Nih kalau dilihat dari pesawatnya berarti dari sisi barat ke sisi timur nggak sih harusnya? Betul banget, ternyata dia memotong banyak banget kota-kota besar juga ya. Nah, betul Dan sekali. ini dia, barat ke timur. Ini Ya. Sansku emang kalau di Sanhok kayaknya Anda hafal sekali ya. Waduh, iya. S ketemu S ya. S ketemu S. Boleh. Ini sebenarnya Sanhok itu lama-lama ntar diganti Sanskuy. Enggak, ampun PUBG. Semua Tidak ya, Anda tidak. klaim ya, Tidak ya, tidak. bahaya Saya ini. bercanda yang barusan ya, jangan. Sansku baru datang teman-teman ya. Langsung klaim banyak hal dia di PUBG. Dan ya, para player udah mulai drop down ke signature place mereka tentunya. Dari Geek udah mulai drop karena Ruins, gak ada aura di sana berarti gak bakal ada kontes. Ion akan ke tempat yang dulunya punya kakaknya istilahnya. Yaitu Hatin, BTR akan tetap ke arah tempat yaitu dari bootcamp dan zonanya Sans ke arah barat saat ini. Kali ini zonanya mengarah ke barat atas kali ini Betul. teman-teman semuanya. Berarti Nara untuk sementara waktu, Ion juga akan looting dengan santai. Dan tim-tim yang ada di arah timur, di arah kampung seperti Dranix kali ini, Lakawi juga ada 21 itu harus sedikit memutar otak untuk dia akan rotasi kemana. Karena ke atas juga ada tim lain, ke bawah juga ada tim lain juga. Betul banget. Dan ini kalau kita perhatikan ada Pulau Alpha, Pulau Bravo, dan Pulau Charlie Ya. sebagai main island. Ya. Dan itu masih terpotong menjadi 3. Bisa jadi ini akan ada satu pulau dan itu harus diprediksi secara bagus oleh para player. Ya, betul sekali. Bisa aja nanti ke Pulau Alpha di atas. Wah, itu bahaya banget sih. Apalagi Karena tadi itu- kalau kita berbicara dari bagian port tuh jauh banget Ya, tentunya. betul. Apalagi kalau di pulau atas itu pulau apa bisa dikatakan itu pulau paling kecil nggak sih? Betul. Kalau di Sanhoknya. Dan ada high ground tentunya. Nah. Biasanya Airwolf main di sana kan. Oke. Dan sekarang ada tim lainnya itu Nara yang berada di sana. Tadi kita lihat di bagian Paradise ada 2 tim. Ada Boom dan juga tim lainnya. Ion masih melakukan lootingan terlebih dahulu. Melengkapi utility equipment dia. Masih agak aman di awal. Walaupun tadi beberapa tempat ternyata ada kepadatan penduduk yang lebih. Ya. Ada beberapa tim yang turun di tempat yang sama. Oke, dan kali ini kita melihat di mana dari Ion Esport. Kalau dari performanya, Ion gimana menurutmu Bang? Wah, Ion ini benar-benar tim yang luar biasa ya. Dalam artian nggak hanya hari ini, bahkan minggu pertama, minggu kedua mereka melakukan sebuah performa yang luar biasa, kill point yang cukup banyak juga, bukan cukup bahkan banyak kill point yang bisa didapatkan, bahkan sampai hari ini, yaitu hari pertama di minggu ketiga mereka tetap stabil dapat poin yang cukup banyak juga. Dan untuk sementara waktu, Ion ini mengkudeta kakaknya untuk berada di puncak klasemen sementara. Wah, terakhir ada informasi kayak gitu ya. Ya, karena dari dari Instagram pubgmobile.esport.id sudah ada meme-nya Bang. Waduh, udah ada meme-nya keluar. Ada meme-nya. Luar biasa. Tapi kita dari meme kita pergi ke fight terlebih dahulu di mana Boom Esports saat ini sedang berhadapan dengan EVOS. Keduanya ingin mengambil surga berupa Paradise Resort. Masih ada pick, masih ada shoulder pick juga dilakukan oleh Lizard dan kawan-kawan dari Boom itu Ramones. Agak tersplit di sini dari teman-teman EVOS, agak cukup berjauhan sedangkan Boom move as a unit. Iya, kali ini Boom nampaknya bergerak, nampaknya jumpsuit dilakukan dan tertegol 1 orang, bahkan terkenal terjadi teman-teman semuanya. Spreadon dilakukan oleh Fokker, mentegol 1 orang dari tim EVOS di sebelah sana. Yes, Boom tinggal sendirian saja. Last man standing saat ini sebuah gerakan yang tadi yang terlalu terburu-buru sepertinya dari Boom. EVOS masih bisa untuk merevive Morpheus dan ini akan menjadi sebuah mimpi buruk. Ada sebuah molotov dilemparkan untuk menahan pergerakan dari EVOS. Tapi ternyata move as a unit dari EVOS membalikkan keadaan. Boom Esports bermain sangat luar biasa di game-game sebelumnya. Too soon di game Sanhok kali ini. No, Boom. Apa yang terjadi? Apa yang merasukimu Boom? Tiba-tiba mereka harus tusun di fight di early game tadi melawan EVOS. Wah, di arah surga. Iya, di arah surga. Jadi langsung berangkat. Iya. Waduh, Paradise Resort ternyata berubah menjadi hell. Iya, Jadi neraka. aduh, bener Karena banget. peperangan terjadi di awal dan Boom Esports yang sedari tadi 2 game sebelumnya bermain sangat luar biasa. Chicken kemudian juga mendapatkan runner up di game kedua. Harus dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Ini istilahnya ada bahasa habis chicken terbita tusun. Betul. Dan itu terjadi di sini. Betul banget. Walaupun skip 1 game sih. Ya, skip 1 game, tapi Oke. ya boleh lah. Dan ya Bigetron sudah melakukan rotasi, dia cukup cepat loot di arah bootcamp, udah langsung mengarah ke Pulau Alpha yang ada camp Alpha di sana. Ya. Red Rocket juga sudah mulai mengarah ke bagian atas dan ini adalah kampung-kampung di sekitaran bootcamp juga ya. Sepertinya para player udah mulai mendapatkan spot masing-masing dan mungkin predik dari 2 tim at least saat ini yaitu Red Alliance dan Red Rocket sepertinya ke arah Pulau Alpha ya. Ya, betul sekali. Karena memang Pulau Alpha bisa dikatakan tadi masuk ke dalam zona cukup banyak. Bahkan seluruh pulau masuk ke dalam zona. Betul. Ya, bisa kita lihat kali ini dari Oki Ozora juga dari tim Luffy
masih akan melanjutkan perjalanan dia di Sanhok kita bersama kali ini. Iya, betul banget. Tidak hanya Louvre, The Pillars juga sudah mulai bergerak. Ini adalah sebuah permainan cukup unik ya, di mana hampir semua tim saat ini udah melakukan early rotation. Ya, Tentu dengan Sanhok yang hanya 4x4, mereka tidak menggunakan vehicle sebagai movement area mereka. Mereka mendapatkan compound satu sama lain. Bahkan tadi Louvre sudah mendapatkan sebuah choke point yang penting menurut gua. betul. Karena choke point tersebut biasa dimainkan oleh Aura juga Ya. saat di season pertama. Dan 21 Esport udah menggunakan kapal untuk rotasi. Ya, kali ini nampaknya 21 Esport memiliki prediksi zona nanti akan mengarah ke Pulau Alpha. Kalau dilihat dari 21 Esport berjalan menuju arah utara. Betul banget. Memutar cukup Ya, jauh ya jauh berarti. sekali mereka memutar kali ini. Dan ada peperangan di sini dari Zuxi dan kawan-kawan sudah men-spot pergerakan dari Louvre. Agak berbahaya, Slayer sendirian di depan sana agak cukup berjauhan dengan teman-temannya. Udah cukup terkena damage yang sangat banyak. Tapi Ozora melakukan sebuah suppressing fire refract yang bagus. Karena Luxi knockdown kali ini. Big Round Red Alliance tersisa 3 orang. Bigetron Red Alliance entah apa, tiba-tiba mereka tidak bisa perform di hari ini setidaknya sampai 3 match yang sudah kita mainkan. Mereka tadi di match kedua terculik juga oleh RRQ, banyak pemain yang terculik. Kali ini mereka terculik lagi, 1 orang ter-takedown oleh tadi Oki Ozora, tapi masih bisa di-revive harusnya. Betul banget. Masih bisa untuk di-revive tentunya untuk Red Alliance. Mereka masih cukup bagus juga, udah memiliki sebuah compound. Ryzen juga sudah menjaga di bagian open field, namun kita tinggalkan terlebih dahulu Louvre dan Red Alliance karena keduanya masih melakukan retreat, terutama dari Louvre. RRQ saat ini bergerak ke arah sekitaran Quarry dan The Dranix yang menunggu di sana. Ya, kali ini RRQ dan Dranix nampaknya kedua tim ini sedikit berdekatan walaupun masih ada jarak yang memisahkan. Betul. Ya, untuk sementara waktu mereka hanya saling pantau. Kalau ada angle shoot ke sana harusnya terlihat tapi tertutup nampaknya. Tadi ada sedikit batu yang menutupi area dari Dranix. Betul banget, dan kedua tim sepertinya tidak saling tidak saling melihat satu sama lain, masih Ya. bisa untuk melakukan rotasi tempat lainnya. Altrigo sudah mulai bergerak ke tempat yang mereka inginkan. NFT juga sudah memiliki choke point yang cukup baik di dekat jembatan saat ini. Red Rocket menarik, dia agak tersendat di bagian pulau. Tadi mungkin ingin mencoba menyeberang dari arah bootcamp, tapi ternyata NFT udah menjaga di bagian high ground, dan ini berbahaya banget kalau Red Rocket memutuskan untuk berenang, ter-take down di air, tidak bisa di-revive. Betul. Sangat-sangat sulit teman-teman semuanya. Red Rocket nampaknya kali ini sedikit buntu mereka, sedikit kebingungan apakah mereka akan pulang untuk memutar kembali atau mereka akan coba fight jarak jauh melawan NFT kali ini. Valen sudah melihat ke arah depan tadi dengan kali 3-nya mencari keberadaan dari tim Red Rocket. Betul sekali. Early rotation yang terjadi menyebabkan banyak sekali pergerakan di sana sini. Menyebabkan juga ternyata agak cukup hoki ya kepada semua tim ini. Belum ada fight yang terjadi, belum ada sebuah cut rotation yang terjadi. Dan kembali lagi early rotation tentunya ada positif dan negatifnya. Ya. Positifnya mungkin mereka sudah mendapatkan sebuah compound, namun pada biasanya bisa terjadi sebuah sandwich kalau ada 2-3 tim yang ada di sekitaran mereka. Betul sekali, apalagi mengingat dengan sistem yang terbaru, banyak sekali tim yang melakukan fight. Jika ada fight, kalau zaman dulu itu fight itu dihindari. Sekarang fight itu malah mengundang nafsu untuk datang. Berbicara lagi di Sanhok, Nah, 4x4 doang. betul. Pastinya adanya endusan, adanya bau darah. Nah, itu Langsung dia. didatengin ya oleh tim-tim lainnya. Dan Bonafide saat ini udah mulai mendapatkan compound yang dimiliki juga Nara. Si Elang udah berada di bagian high ground, harus hati-hati bagi Geek kalau terspot. Geek ternyata melakukan sebuah split yang cukup berani, di mana 1-1 bisa kita katakan, walaupun 2 mungkin niatnya, namun agak cukup berjauhan juga. Di kota kecil ada sekitar jarak 100 meter dari setiap player, tapi dia mempunyai angle shot yang cukup banyak. Dan choke point jembatan di sini, hati-hati karena tadi ada player yang mencoba untuk loot di bagian ruins. Betul sekali, dan ini dia kali ini. Kita melihat dari performa Geek juga mereka sangat-sangat bagus bermain di season kedua ini ya. Betul. Eldoge ya. Betul banget, kita lihat pergerakan dari Geek yang luar biasa banget, aim star mereka atau Ya. bisa kita katakan empower mereka kuat banget. Kita ketahui Mort tadi bahkan Nah, bisa betul. mendefense 2 player dari tim lain, jadi memang Geek salah satu contender yang harus diperhitungkan. Dan aneh, entah kemana dia menggunakan Ya, kapal, betul berada sekali. di luar zona. Hati-hati karena kapal tuh cepet banget loh, bensinnya habis. Betul. Jika habis di tengah-tengah dia harus berenang, itu jadi sesuatu yang ya menakutkan juga. Apalagi kalau zonanya nanti sudah mengikis ke arah Expedia. Iya betul banget, itu berbahaya banget buat health point yang dimiliki oleh Ane. Namun masih terjadi passive gameplay ternyata. Predik kita untuk barbar di awal mungkin karena sudah minggu ketiga mereka sudah benar-benar melakukan mapping secara baik ya. Betul. Terutama para well known teams juga. Belum ada cut rotasi yang terjadi, baru 4 orang yang dipulangkan, tapi udah ada 1 tim tentunya yang dipulangkan, itu Boom Esport di awal. Ya. Ini dia 21 Esport berhasil menuju ke sebuah pesisir pantai, namun masih terkikis dengan health point mereka oleh zona yang sudah mengecil. Mereka harus cepat untuk berenang ke sana dan langsung melakukan boosting atau melakukan healing untuk supaya tidak terkikis terlalu jauh, bahkan bisa ke knockdown walaupun ini masih circle pertama ya. Betul. Masih bisa tahan juga lah untuk saat ini.
Yes, masih melakukan lootingan dari 21 Esport. Oke, kita berpindah kembali. Benar-benar sebuah pasif Ya, Sunhawk di zona betul betul. pertama ya. Mungkin ini akan ada sebuah fight di zona ketiga mungkin atau mungkin zona kedua saat ini karena akan mengecil dan mendonat ternyata masih membelah ketiga pulau nih Sans. Walaupun memang Pulau Alpha yang masih paling luas. Ya, memang Pulau Alpa, seluruh pulau, hampir seluruh pulau masuk ke dalam circle-nya. Dan ini berarti predik dari berbagai tim yang tadi sudah kita lihat menuju ke Pulau Alpa, itu benar prediknya. Betul banget, mereka mendapatkan sebuah advantage atau keuntungan dengan memiliki zona terlebih dahulu, memiliki compound atau mungkin obstacle forting yang cukup baik. Ya. Namun belum bisa kita pastikan karena bisa jadi ada surprise attack yang bisa dilakukan dan aneh. Nah, kapalnya berhenti kan? Oke, dia bawa bensin ternyata. Siap, Pintar. siap. Sudah diprediksi hal ini akan terjadi. Betul banget. Gitu. Masih ngebus Sedia juga. payung sebelum hujan. Itu dia. Kalau ini sedia bensin sebelum mogok. berarti. Betul sekali. Cakep. Dan di bagian jembatan masih ada Geek menjaga. Belum ada fight yang terjadi. Tadi ada sebuah suppressing fire saja sepertinya untuk mengusir pergerakan dari tim lain. Bonafide sudah mulai terspot. Belum diketahui itu Bonafide tapi udah ada smoke yang dikeluarkan berarti ada player. Dan Mort sepertinya udah memberikan informasi kepada teman-temannya. Ya, kali ini Gig sudah harusnya mengetahui posisi dari tim Bonafide di depan sana, dari tim yang akan menjadi lawannya. Di sisi lain, Victim berkaitan dengan BTR walaupun masih ada jarak teman-teman semuanya. Dan nampaknya memang pasif gameplay terjadi kali ini di Sunhawk kita. Mungkin karena memang ini liga, berbicara dengan liga, di minggu-minggu awal, di minggu pertama dan minggu kedua mungkin masih menjadi minggu-minggu adaptasi dari setiap tim. Tapi sudah minggu ketiga kali ini mereka sudah tahu tim-tim mana yang turun di mana, rotasinya kemana, sehingga ya inilah yang terjadi pasif gameplay. Nanti mereka akan mulai fight saat circle-nya sudah merapat dan memaksa mereka untuk berdekatan. Itu dia, mapping tentunya sudah sangat rapi dilakukan mengingat di grup A dan grup B ini juga banyak well known names juga. Ya. Ditambah top 5 sementara saat kita memulai minggu ketiga juga terjadi atau ada di sini. Oleh karena pasti permainan mereka udah sangat rapi. Namun ini masih zona kedua tentunya. Betul. Akan menarik menyaksikan zona ketiga dan 4, 5 bahkan nanti. Dan aneh ternyata turun dari kapal. Tadi melihat ada pergerakan dari Evo sepertinya naik tenggelam. Karena dia kalau fight pun akan cukup sulit. Ya. 1 melawan 2 saat ini yang terspot. Oke, aneh. Nampaknya mulai terjebak dia di antara dua pemain dari EVOS, yaitu Foxe dan satu temannya. Kali ini Foxe masih mencari keberadaan dari Aneh. Di mana satu orang tadi yang berenang kayaknya ada, tapi kok kagak ada, nggak kelihatan gitu Itu kan. dia yang bahaya ya. Agak gaib Iya, men, ini iya, aneh ya. gaib ya. Dan The Pillar satu orang kental tadi ter-take down, knockdown yang dilakukan oleh EVOS. Ini adalah sebuah defensif yang cukup baik dari EVOS di mana mereka menjaga backline mereka. Namun kalau kita perhatikan dari zona, EVOS punya PR untuk masuk dalam zona dan ini akan berbahaya karena The Pillar sudah menjaga bibir zona sejauh ini. Iya, The Pillars bermain di ujung circle dan mereka bisa saja melok pemain-pemain dari EVOS supaya tidak bisa masuk ke dalam zonanya, dipantek dari zona. Nampaknya Wah. Foxe ikut berenang, lomba renang kali ini terjadi antara Foxe dan juga Aneh. Spedon melakukan ke arah Aneh dan Aneh sudah sangat-sangat low HP-nya, sudah merah tadi. Kali ini berganti HP-nya ke arah pink karena ada boostingan juga dari seorang Aneh, tapi masih berenang-renang saja. Oke, akan coba dibalap kah? Aneh oleh seorang Foxe kali ini. Ini berbahaya sih karena Aneh tentunya berada di bawah permukaan air, kemudian kena bleeding out yang didapatkan dari damage per second dari tenggelam. Dan di tempat lain justru 21 Esport atau 21 Esport bertemu dengan RRQ. Satu player itu Aneh bertemu EVOS, satunya lagi bertemu RRQ. Ini benar-benar bukan harinya sih buat 21 Esport sampai detik ini sepertinya. Betul sekali, Aneh memilih untuk memisahkan diri, tapi dia malah terjebak kali ini oleh EVOS dan teman-temannya. 3 orang yang lainnya harus bertemu dengan RRQ. Dua player-player dari 21 yang terpisah menjadi 2 daerah, dua-duanya harus fight teman-teman semuanya. Ya betul banget dan ternyata tidak hanya Aneh, ada Alter Ego juga dari belakang, Martin dan kawan-kawan sepertinya sudah melihat ada pergerakan Aneh di depan sana. Aneh berhasil kabur dari gempuran yang dilakukan oleh EVOS, tapi dia harus hati-hati. Dari belakang ada pemain yang mendekat itu dari Alter Ego dan zona akan mulai mengecil kembali, masih memotong ketiga pulau walaupun kayaknya udah hampir bisa dipastikan ke Pulau Alpha saat ini. Ya, betul sekali. Dan kali ini kita melihat Badru. Ternyata Badru ada di arah utara, sangat-sangat jauh untuk masuk ke dalam circle. Mereka harus masuk ke dalam circle dan mereka berkaitan dengan ada Aneh, ada EVOS juga di sini. Harus bertarung untuk siapa yang nantinya bisa melenggang ke circle dengan mudah dan dengan nyaman. Betul banget, ternyata banyak banget ide yang bersamaan. Mereka Betul. mencoba untuk melakukan sebuah rotasi dari bagian utara. Namun dengan banyaknya ide yang sama, akhirnya menumpuk saat ini. Ada 21 Esport, Alter Ego dan juga EVOS
EVOS tentunya. Bigetron saat ini masih holding position mereka di compound tempat ini. Dan ternyata 21 Esport, 2 orangnya lagi yang berhasil kabur dari RRQ. Justru ketemu NFT dan ter-take down di sebuah choke point, menyisakan Ane sendirian. Sangat disayangkan untuk 21 Esport sejauh ini. Ya, 21 Esport, sayang sekali mereka harus tersisa satu orang last man standing, seorang Ane, dan Ane pun masih berjuang tadi. Terlihat kali ini Flippy sudah sangat low HP, Badru juga sudah sangat low HP, ada Martin berdekatan dengan Morpheus, berdekatan dengan Foxe, dan juga berdekatan dengan XQ kali ini. Betul banget, dari EVOS masih mencari pergerakan dari Alter Ego, ini akan berbahaya banget. Bahkan saat Alter Ego pun nanti bisa sampai ke pesisir, ini akan menjadi shooting gallery untuk tim EVOS. Dan kemudian ini yang tadi kita bahas di awal, saat strategi banyak yang bersamaan, mereka sama mengarah ke arah Hatin, justru terjadi penumpukan dan ini akan sangat merugikan Alter Ego. Karena mereka masih berada di dalam air, saat mereka sampai pun zona akan bergerak ke zona berikutnya. Oh, Badru! Oh, dipulangkan oleh Lizer dengan bom yang sangat-sangat on point tadi ke arah Badru. Betul banget, ini yang sangat luar biasa dan EVOS mendapatkan killing spree pertama dengan 5 kill. Dan kita kembali lagi ke NFT dan juga The Pillars. Keduanya mempunyai choke point yang sama di bagian jembatan, ada sebuah fight terjadi di sana. Sebuah fight yang cukup banyak memberikan damage ke arah Flippy. Satu player dari The Pillars juga sudah knockdown, tapi sekarang benar-benar tersandwich, terlock, tidak bisa bergerak kemana-mana. Pala Gimpe hampir saja knockdown di sana. Kali ini Pala Gimpe harus segera melakukan healing dan dia sudah berhasil melakukan healing. Oh, NFT hati-hati mereka sudah dipantek terus oleh Onta kali ini. Spray down ke arah Mas Gaga dan ter-take down seorang Mas Gaga. Spray itu the smoke dilakukan oleh Onta. Niatnya untuk knock end ke arah Mas Gaga, namun tidak ada yang on point. Terlihat kali ini Fallen akan coba menyelamatkan temannya. Mas Gaga akan coba diselamatkan. Sini Mas, saya revive dulu Mas kali ini. Betul banget, ini akan cukup kesulitan tentunya bagi tim NFT. The Pillars juga sudah melakukan sebuah healing prom, namun kedua tim ini punya PR yang sama untuk mulai masuk ke dalam zona NFT. Sudah memiliki sebuah choke point yang cukup baik, jembatan sudah bisa dikuasai dia. Flippy turun ke bagian bawah mencoba untuk berenang dan ini tidak menguntungkan bagi The Pillars. Meja tiba-tiba berubah karena mereka juga harus mulai masuk dalam zona dan zona udah mulai sakit. Argenta melakukan sebuah spray, ternyata tidak mendapatkan sebuah knockdown karena ada sebuah vehicle rusak di sana ya untuk menahan tembakan dari tim The Pillars. Setidaknya masih ada cover teman-teman semuanya dan satu orang ter-take down kali ini gantian. Oh, 2 orang Mas Gaga juga ter-take down teman-teman semuanya dan kita melihat tersisa 1 orang kah dari NFT. 2 orang nampaknya kali ini tersisa dari NFT akan coba di spray down kembali Flippy. Oh, kali ini masih berjuang dia di sana. Flippy nampaknya masih bisa kabur kalau kita lihat dari areanya. Betul banget, Flippy udah memiliki sebuah obstacle, sebuah forting di bagian ujung jembatan, tapi ada sebuah nade dilemparkan dari Boboho, memberikan sebuah damage yang cukup banyak karena tim NFT. 1 orang dipulangkan ke lobby. Boboho mencoba untuk melakukan sebuah push karena Pala Gimpe menahan di sana, tapi ternyata cukup sulit. 2 angle shot diberikan oleh The Pillars, masih menahan, masih melakukan sebuah shoulder break, ada sebuah nade di Cook, lemparkan ke depan, will it connect, dan ya Pala Gimpe knockdown oleh Boboho dari The Pillars. Selain menyisakan Flippy di bagian ujung jembatan. Pala Gimpe tidak bisa bertahan lama karena ada 2 push dilakukan dari 2 arah yang berbeda. Bahkan Boboho bomnya sangat-sangat on point ke arah Pala Gimpe dan menyisakan seorang Flippy yang tidak bisa merevive temannya dan langsung ke knock end begitu saja. Flippy melanjutkan perjalanan menjadi orang terakhir untuk melanjutkan perjalanannya di Sanhok. Betul banget, ini banyak banget late rotation juga terjadi, ternyata menyulitkan beberapa tim. RRQ di sini berhasil mendapatkan kill berikutnya dari Dranix, tapi juga harus kehilangan Voldemort karena zona yang sudah semakin sakit. DPS udah mulai sakit dan memberikan damage yang tidak sedikit. Chess masih menjaga di bagian pojok zona dan ternyata zonanya masih mengarah juga ke bagian Pulau Bravo. Jadi Alpha dan Bravo masih bisa untuk dimaksimalkan walaupun ini sekitar 60% ke Alpha, 40% ke Bravo. Ya, betul sekali. Dan ada perairan. Ini perairan mengganggu sekali teman-teman semuanya karena ada perairan di tengah, itu berarti daratan yang bisa dimainkan untuk ada di dalam zonanya itu cuma sedikit, enggak 100% daratan. Iya, betul banget. Dan Dranix tadi mendapatkan 1 kill lagi dari tim RRQ. Chess masih menjaga Kryzen di sana, sepertinya tidak bisa untuk diselamatkan kembali. Menyisakan last man standing dari Dranix. Habis chicken, ini udah hampir banget untuk terfinish semuanya oleh RRQ. Dan sebuah spray down dilakukan oleh Chess. Di sana mendapatkan 1 player dari RRQ, menyisakan Warung yang masih melakukan healing prom di bagian bootcamp. Namun Chess pun harus mulai bergerak selepas ini. Ada sebuah shot dari Warung hampir saja memberikan knockdown ke arah Chess. Masih menahan di balik pohon tersebut dan masih melakukan healing prom dengan first aid yang hanya tinggal 1. Betul sekali, Chess. Dia ada di ujung tanduk nyawanya. Dia harus berlari, tapi saat dia berlari, Warung pasti sudah punya angle shoot ke arah Chess. Kali ini kita akan melihat Chess. Dia sudah kebingungan. Harusnya ini kita lihat Warung masih terus healing. Warung setidaknya masih punya 2 first aid. Ya, Warung punya 2, Chess punya 1. Itu dia. Kalau dari main healing, berarti Warung masih bisa bertahan lebih lama. Betul. Bahkan
dia punya bandage 11 juga. Itu dia, dan apabila habis ini zona akan bergerak kembali, zona kelima tentunya akan memberikan sebuah DPS yang cukup sakit dan sebuah fight yang luar biasa terjadi antara Ion Esport dan juga dari tim Battle Red Alliance. Tapi Chess ternyata mendapatkan satu view karena tim Red Rocket memberikan kill kembali bagi tim Dranix saat ini. Drone kita tadi luar biasa ya. Iya. Bouncing atas bawah dan ya bandage masih dilakukan oleh Chess. Zona sebentar lagi akan menutup, tapi ternyata di tempat lain Ion juga melakukan fight yang cukup keras karena Nara ada BTR juga. 3 team showdown saat ini. Ini dia 3-way showdown yang terjadi di mana Nara spray down ke arah Liquid. Masih melakukan proning, menutup angle shoot ke arah Zero Two dan Zero Two tidak melihat Liquid di sana. Tidak bisa men-spray down ke arah depan karena angle shootnya tertutup. Dia juga akhirnya Liquid ter-take down teman-teman semuanya. Kali ini Nara harus maju, Zero Two harus maju. Ada TBU dari seorang Zuxi kepada Liquid, tapping dia. Di mana tadi ada satu orang lewat dari The Pillar, tiba-tiba The Pillar dipulangkan tadi tanpa dosa, dia lewat di sana. Assalamualaikum Mamang. Langsung di take down oleh Ryzen dengan M4-nya luar biasa banget, dan bahkan RR Curious saat ini mendapatkan killing spree. Berarti victim juga sudah tersisi, begitu Dranix juga langsung tiba-tiba banyak banget tim-tim yang dipulangkan ke lobby. Victim ternyata masih menyisakan 2 player, 1 orang knockdown tadi cukup kesulitan saat ini, dan Ion, Nara, fight masih terjadi di sana. Zero Two bahkan knockdown oleh Geek yang sedari awal memang bermain sangat panas saat ini. Maybe last man standing sana masih dicari oleh Bubu di sini, tapi ternyata memilih untuk melakukan sebuah high ground positioning. Maybe masih bisa untuk menahan di bagian sana, dan Zero Two akan menjadi confirm kill berikutnya bagi tim Geek Fam ID. Dan kali ini maybe akan coba dibakar. Apakah terbakar? Dan langsung saja Mort bisa memulangkan tim Nara seluruhnya. Maybe tadi. Kali ini kita lihat. Luar biasa banget dari Geek Fam tentunya, sebuah nade yang sangat on point, cook yang sangat baik tentunya, dan dari Bigtron Red Alliance sudah melakukan sebuah smoke spot ke arah depan untuk mulai bergerak, dan ini dia stalemate yang tadi terjadi di bagian awal. Bigtron Red Alliance akan berhadapan dengan Louvre sebentar lagi, tapi Louvre pergerakan yang cukup berani dari Slayer untuk maju ke depan sendirian. Masih ada teman-teman di belakang cukup jauh, dan Geek menjadi tim pertama yang menghold bagian safe zone bahkan di bagian high groundnya. Ya betul sekali. Geek, Bubu dan juga Mort punya posisi yang sangat-sangat bagus. Area ini harusnya bisa mereka kontrol untuk sementara waktu teman-teman semuanya. Tapi kali ini Slayer nampaknya punya angle shoot ke arah depan, ke arah tim BTR. Mereka terjebak, mereka harus maju. Tapi mereka tidak punya smoke, tidak ada setup smoke yang terjadi teman-teman semuanya. Dan kali ini bergerak sebagai unit, tapi banyak sekali peluru yang masuk ke arah tim Bigetron. Karena memang sangat-sangat open field, sangat-sangat terbuka kali ini. Mulai melakukan setup smoke di sana untuk bergerak ke arah depan. Membuat jembatan, jembatan smoke nampaknya tim Bigetron. Wah, Pondit di sana open fire karena Ryzen mendapatkan satu knockdown. Ryzen bahkan Microboy juga ter-take down. Louvre ternyata bergerak dan cukup berani sedari awal, langsung masuk ke dalam zona. Sudah mendapatkan 2 player dari tim Bigetron Red Alliance. Misalkan si kembar Zuxi dan Luxi yang berada di bagian depan. Namun harus hati-hati karena dari bagian atas juga masih ada shot yang dilakukan oleh Geek, dan victim juga terkena panasnya zona. Louvre masih berhasil untuk bisa masuk ke dalam zona, dan bahkan sepertinya masih bisa untuk merevive teman dari Kwayam pun tidak sempat melakukan healing, dan Alter Ego terminasi di peringkat ke-6 dengan kill 0. Ya, kali ini kita melihat banyak sekali tim yang sudah dipulangkan. Slayer dari tim Louvre akan coba flank ke arah kanan mencari seorang Zuxi. Zuxi masih melakukan healing terlebih dahulu, healing terus. Zuxi menjadi last man standing dari tim Bigetron kali ini. Teman-teman semuanya, kali ini kita lihat Louvre akan coba maju ke arah depan karena mereka memang harus maju ke depan, harus masuk ke dalam circle juga. Zuxi kali ini hanya punya satu first aid lagi. First aid terakhir dari seorang Zuxi, tapi tadi dia sepertinya akan coba looting terlebih dahulu karena ada satu kotak di depannya. Betul banget, dan Zuxi sudah mulai bergerak ke arah depan. Pelan tapi pasti mulai menuju ke arah high ground, memanfaatkan sebuah momentum, dan Slayer sepertinya tidak melihat pergerakan dari Zuxi. Di tempat lain EVOS ternyata benar-benar ter-take down oleh pergerakan dari Geek. Kembali lagi Geek menguasai bagian high ground, bahkan Louvre yang mencoba untuk penetrate ke bagian atas ter-take down juga. EVOS di sana juga mulai tersuppress, gak bisa bergerak sama sekali. Geek mendapatkan angle shot yang luar biasa banyak. Geek angle shootnya sangat-sangat luas. Mereka bisa aja nyayurin banyak tim di sini, dan Red Alliance harus dipulangkan di placement kelima. Teman-teman semuanya, kali ini kita melihat fight yang terjadi di mana Geek di high ground melawan low ground. Di situ ada EVOS. EVOS juga barbar dari awal. Geek juga sedang barbarnya. 2 orang ter-take down dari Geek. Kali ini Laser akan coba maju. Ada Datmos di sana di belakang sebuah pohon. Spray down ke arah Datmos tapi tidak on point. Pelurunya Datmos keluar. Spray down ke arah Datmos. Sangat-sangat low HP kali ini, dan dipulangkan. Datmos harus ter-take down kembali. Berarti 3 orang ter-take down dari tim Geek. Kali ini akan coba sapu bersih. Liza harus maju ke depan, dan Geek pun rata.
kali ini. EVOS berhasil membalikan sebuah keadaan di mana Morpheus tadi membuka sebuah pintu untuk men-take down player-player dari EVOS. Dan kemudian sekarang menyisakan 3 tim. Louvre yang tadi cukup bonyok dari bagian bawah berhasil untuk menuju ke atas. Dan Bonafide di sini Hands for You hanya menunggu hasil peperangan antara EVOS dan juga Louvre. Louvre benar-benar udah holding position, mendapatkan safe zone sangat besar saat ini. Dari Bonafide benar-benar nggak take action sama sekali. Melemparkan nade sepertinya ke depan mencoba untuk mendapatkan Louvre. Tapi sepertinya Okyozoro juga tidak menyadari ada pergerakan dari bagian belakang dan masih menahan pergerakan dari EVOS. Dan kali ini EVOS setidaknya sudah mengumpulkan 10 poin kills total. Dan kalau kita melihat dari jumlah playernya, Louvre punya advantage jumlah player. Mereka masih ada 4 orang, tapi Okyozora sangat-sangat low. Dilempari banyak sekali bom. Okyozora kali ini masih bisa bertahankah dia? Masih bisa bertahan nampaknya. Dan Hands for You hanya menunggu saja. Dia hanya mematek di depannya ada Slayer, itu sudah sangat kelihatan Slayer. Tapi Hands for You memilih untuk bergerak kali ini. Slayer melakukan dan Slayer bisa memenangkan fight-nya. No. Yang dapetin kill-nya tuh Playzone. Wow. Playzone. Louvre. Tapi Slayer sebuah refleks yang sangat bagus. Betul. Dia benar-benar langsung nge-flick. Mendapatkan damage yang cukup besar ke arah tim Bonafide. Dan menyisakan saat ini adalah Louvre dan juga EVOS. Keduanya sudah memiliki zona terutama untuk Louvre. Masih ada utility battle di sini dan satu knockdown dari Crowley sekarang Morpheus. Ada sebuah nade dilemparkan kembali ke arah tim EVOS. Dan bahkan EXE tertake down oleh Ozora. Menyisakan last man standing dari EVOS. Mencoba untuk dicari, mencoba untuk diendus. Dan ini dia sedang tiduran dan di take down dengan sangat-sangat baik oleh Louvre. Winner chicken dinner. Wow. Louvre akhirnya bisa mendapatkan winner chicken dinner dengan 4 orang yang masih bertahan tadi. Full squad sampai akhir, sampai late game. Men-take down EVOS di akhir-akhir. Luar biasa sekali dari Louvre, tentunya mereka cukup kesulitan bertanding dengan Bigitron Red Alliance. Memanfaatkan tempo antara Geek dan juga EVOS. Maju